pagi ataupun selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topiknya yaitu masih protozoa tapi mengenai amuba dan golongan apikompleksa, tapi apikompleksa yang penyebab koksidiosis. Nah, yang pertama kita ke amuba dulu. Pada pendahuluan protozoa kan sudah saya kasih tabel yang lebih lengkap, tapi ini saya ambil yang khusus untuk yang tentang amuba, yaitu ada filum Amubozoa sama Percolozoa. Nah, ini filumnya, kemudian di pembagian kelas ordonya, dan ini nama-nama contoh genus maupun ataupun spesiesnya ya, kita bahas. Nah, ini saya ulang sedikit lagi, waktu pendahuluan kan udah ada nih. Kalau pakai masih pembagian ini berarti masih klasifikasi lama. Kalau yang baru yang lebih tabel yang ini ya. Nah, kita masuk ke amuba. Tadi kan ada dua filum. Yang pertama filum Amubozoa dulu. Amuba itu kalau dari asal kata Yunaninya dari amubu itu artinya berubah-ubah. Ini ilustrasinya. Jadi dia tuh bentuknya kalau bergerak berubah-ubah. Bentuknya karena ada organ penggeraknya ini ya. Ini yang kayak gini-gini, pseudopodianya tuh yang bergerak itu, atau kaki palsunya sebagai lokomosi atau penggeraknya itu, dan juga bisa berfungsi untuk ngambil makanan. Jadi untuk penggerak sama ngambil makanan. Nah, filum Amubozoanya sendiri itu dibagi jadi dua kelas. Ada kelas Archamuba sama kelas Amuba. Kalau Archamuba itu dia termasuk amuba obligat yang nggak punya mitokondria. Kalau yang amuba itu dia itu sifatnya free living amuba dengan mitokondria. Jadi kalau yang obligat ya berarti dia harus numpang di hostnya. Kalau free living dia ada juga, selain bisa menyerang host atau host pest, dia juga bisa ada di alam bebas. Ya, jadi nih si pseudopodianya selain buat gerak-gerak, dia juga bisa, misalnya ini makanannya buat ngambil makanan, terus kan nanti masukin ke dalam organ faktual makanannya itu, atau yang sudah ada di pendahuluannya waktu itu contoh gambarnya. Nah, kedua kita masuk ke yang filum Percolozoa. Nah, filum Percolozoa ini adanya yang kita bahas kelas Heterolobosas atau amuba flagellata. Kalau dari bahasa Yunaninya kan artinya heteros itu berbeda, lobos itu lobusnya, jadi lobusnya berbeda-beda. Jadi pada filum Percolozoa kelas ini dia itu bisa berubah-ubah bentuk, antara bentuk flagellata yang bisa bergerak dengan cepat dan bisa berubah lagi juga jadi bentuk amuba yang lebih fungsinya untuk dia pada saat dia memakan. Jadi dia itu bisa berubah-ubah, bisa berubah jadi bentuk kista, nih contoh gambar ilustrasinya, bisa berubah menjadi bentuk amuba maupun flagellata. Nah, flagellata dia jadi kayak ada bentuk flagellnya yang buat gerak-gerak, kalau amuba yang lebih buat makan. Ya, jadi dia bisa berubah-ubah. Makanya nih, karena bisa berubah di antara dua ini, nama lainnya diambil ini. Nah, itu tadi pembagian yang filum yang amuba. Kemudian kalau untuk habitat atau tempat hidupnya si amuba itu, yang tadi kan ada yang dia itu obligat, ada yang juga yang free living. Nah, kalau yang obligat itu kan berarti penumpang pada hostnya. Yang kita pelajari pada kedokteran ini adalah contoh amuba intestinal, yaitu amuba yang kalau menyerang manusia itu dia itu habitatnya ada di usus. Nah, tapi kalaupun yang ada di dalam tubuh manusia itu, tapi setelah di berbagai hasil studi, ada yang sebenarnya sifatnya patogen maupun non-patogen. Jadi ada cukup banyak yang dianggap ternyata itu non-patogen atau bisa dianggap sebagai komensal. Kalau yang patogen ini yang paling klasik, istilahnya sudah di berbagai sumber mengatakan yang patogen itu ada contohnya adalah Entamoeba histolytica. Nah, jadi dia tuh amuba usus. Khususnya itu dia ususnya di usus besar ya, di yang daerah kolon itu, jadi di usus besar bukan di usus halus. Nah, terus berdasarkan studi terbaru juga ada dugaan kalau Entamoeba spesies yang Moskowski itu patogen pada bayi. Kemudian juga yang Entamoeba bangladeshi, walaupun masih agak juga jadi perdebatan atau tanda tanya ya pada beberapa sumber yang lainnya.
Nah, kalau yang non patogenik ini ada banyak, Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Polecki, Hartmanni, Endolimax nana, Eudammoeba butzlii. Nah, yang beda sendiri nih Entamoeba gingivalis ya, dia itu bukan di lateral intestine, tapi dia sifatnya juga non patogenik. Karena non patogenik maksudin sini, tapi dia bukan di usus besar, tapi dia ada di rongga mulut. Nah, sedangkan yang termasuk free living amoeba, jadi dia itu kan berarti nggak obligat di hostnya ya, jadi bisa ada di alam bebas, contohnya bisa di air, tanah, dan utamanya dia itu sifatnya ada patogen, tapi patogen oportunistik. Jadi dia merupakan protozoa golongan amoeba yang menyerang atau menginfeksi manusia dan istilah menyebabkan gejala umumnya itu pada yang kalau individunya yang mengalami imunokompromi, sehingga dinamakan yang oportunistik. Contohnya ada Acanthamoeba dari berbagai spesies, ada Naegleria fowleri, Balamutia, maupun Sapinea. Nah, ini contoh gambarnya free living amoeba. Jadi ya dia nggak cuma bisa menyerang host atau hospes, dia juga bisa ada di alam bebas, di tanah, di air. Kalaupun di air biasanya dia tuh yang misalnya ditemukan yang di danau yang jadi yang suhunya cukup hangat. Kemudian, nah kita masuk yang amoeba patogen yang di usus. Yang pertama yaitu yang Entamoeba histolytica. Nah, kalau untuk epidemiologinya secara umum itu banyak dilaporkan di negara berkembang, ada kaitannya juga dengan iklimnya rata-rata tropis subtropis, maupun juga ada kaitannya dengan faktor higienitas, tapi angka pastinya itu berapa ya berbagai sumber beda-beda, cukup sulit karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari masa inkubasinya, masing-masing orang kan bisa berbeda, keparahan gejala, termasuk masing-masing di tempat daerah itu kan punya metode diagnostik atau modalitas diagnosisnya beda-beda yang berpengaruh pada sensitivitasnya. Tapi ya ini utamanya faktor higienitas sama akses sanitasi yang kurang memadai yang menjadi faktor resiko utamanya. WHO sih memperkirakan sekitar 500 juta per tahun orang itu yang ada terinfeksi si Entamoeba histolytica ini di seluruh dunia. Nah, tapi dari sekitar itu WHO menduga 90% orang tersebut rata-rata asimptomatik atau tidak bergejala. Jadi mayoritas itu tidak bergejala ya. Hanya sekitar 10% yang ditemukan ada gejala. Namun dari ya kan ceritanya 500 juta, 10%-nya 50 nih yang bergejala. Itu yang menyebabkan dari 50 juta ini yang bergejala ada 100.000 kematian setiap tahun diperkirakan. Sehingga ya masuk juga sebagai penyebab mortalitas akibat diare yang signifikan. Karena kan dia tadi ada habitat utama di usus besar ya. Salah satu gejala khasnya dia adalah gulungan diare. Kalau yang Entamoeba moskowski, tadi kan patogenitasnya juga masih tanda tanya ya. Tapi ada beberapa laporan dia menyebabkan diare juga. Jadi si protozoa Entamoeba histolytica ini juga sering dikaitkan dengan namanya istilah traveler's diarrhea. Jadi pada orang-orang pelancong, wisatawan yang pergi ke daerah yang memang resiko nih negara berkembang dengan iklim tropis subtropis dan faktor higienitas di situ kurang. Nah, itu biasanya mereka pas lagi berwisata ke situ atau kalau cukup lama terus pas balik lagi juga gitu biasanya bisa ada keluhan diare baik di waktu dia wisata itu atau pas balik ke negara asalnya. Nah, jadi dia itu salah satu patogen ketiga yang termasuk traveler's diarrhea. Nah, dia itu jadi pada saat si tinja si wisatawannya itu diambil, itu bisa didapatkan ditemukan si Entamoeba histolytica. Jadi pada beberapa yang ada gejala gastrointestinal itu mungkin seperti utamanya diare, ada riwayat ke negara berkembang. Jadi pada saat dia balik gitu misalnya ke negara aslinya ada keluhan diare. Nah, tapi setelah ditelusuri di anamnesisnya dia ada riwayat nih, habis bepergian ke negara A atau B yang negara berkembang. Terus dia juga ada saat itu ada keluhan gejala gastrointestinal, bisa seperti hanya diare saja ataupun mual, muntah, nyeri perut. Nah, terus kemudian tinjanya diambil terus diperiksa ternyata ditemukan protozoa ini. Sehingga dia digolongkan ini traveler's diarrhea. Selanjutnya kita masuk ke morfologi bentuk atau stadiumnya. Jadi kalau si Entamoeba histolytica ini punya dua bentuk utamanya atau stadiumnya, itu bentuk trophozoid sama kista. Kalau yang trophozoid sifatnya invasif, jadi
dia juga sifatnya aktif bergerak, terus biasanya bisa ditemukan pada tinja atau feses pasien yang segar, maksudnya begitu habis dia BAB, kalau ditampung tinjanya kemudian diperiksa secara mikroskopis bisa dibentukkan bentuk trofozoid yang bahkan masih bentuknya bergerak secara aktif. Nah ini tapi biasanya ditemukan pada pasien dengan yang khas ada disentri amoebiasis. Jadi pasiennya ada keluhan khas tuh seperti BAB berdarah berlendir karena memang ada ditemukan akibat infeksi Entamoeba histolytica ini. Kalau yang ternyata itu hanya lebih sebagai karier atau fase konvalesen, itu bentuk trofozoidnya jarang ditemukan. Nah, bentuk trofozoidnya ini kalau pada beberapa sumber ada yang mengatakan trofozoid bentuknya ada yang bentuk histolytica yang invasif maupun yang ada bentuk minuta. Bentuk minuta itu kalau ini kan bentuk trofozoidnya ya. Nah, kalau yang bentuk minuta ini kalau beberapa sumber itu jadi minuta itu Bapak mengatakan itu istilah lama. Kalau sekarang lebih disebutnya prekista. Jadi minuta atau prekista posisinya di mana nanti di siklus hidup ada di slide yang selanjutnya ya. Nanti saya kasih lihat. Nah, jadi dia merupakan bentuk bebas di usus dan sifatnya kalau yang trofozoid bentuk minuta atau prekista ini dia itu tidak invasif. Kalau yang kemudian itu kan bentuk trofozoid, kemudian ada bentuk kista. Kalau yang bentuk kista itu karena dia sebagai utamanya itu selain memang bisa ditemukan di feses atau tinja pasien sebagai stadium diagnostik. Jadi kalau stadium diagnostik itu bisa temukan trofozoid kistanya. Kalau yang stadium infektifnya adalah kistanya. Nah, yang infektif itu ada kista ini yang berinti 4. Tuh ya. Kuadrinukleat ya. 1, 2, 3, 4 yang infektifnya nih. Nah, karena dia sebagai stadium infektif kan dia jadi harus bisa bertahan pada berbagai kondisi yang tidak kondusif lah istilahnya. Jadi bisa tahan kondisi kekeringan, lingkungan lembab, karena dia mesti bertahan baik itu di dalam host atau di luar host untuk bisa menularkan ke host lain. Dia bahkan juga sifatnya tahan klorinisasi, sama juga tahan keasaman lambung. Sehingga pada saat dia masuk, tertelan kan melalui jalur fekal oral itu, di lambung itu dia tetap masih bisa bertahan. Makanya nanti di siklus hidup dia bisa sampai ke usus halus maupun usus besar. Untuk transmisinya si Entamoeba histolytica ini yaitu secara utamanya ada fekal oral. Jadi akibat menelan makanan atau air minuman itu akibat yang sudah terkontaminasi sama si kista Entamoeba itu yang infektif. Jadi ya bisa ketelan gimana ya? Karena misalnya kontak dengan tangan yang terkontaminasi. Jadi misalnya makan pakai tangan terus tangannya itu ada riwayat kontak sama si stadium infektifnya, terus makan, ketelan kan, nah itu bisa menyebabkan terinfeksi. Ya, jadi akibat jalur fekal oral. Jadi maksudnya akibat makanan atau minuman yang terkontaminasi sama stadium infektifnya, bisa akibat kontak dengan tangan atau memang ada di makanan itu, misalnya atau air itu yang misalnya terkontaminasi akibat faktor higienitas atau sanitasinya yang kurang. Nah yang tadi kistanya kalau yang bentuk infektif itu adalah yang berinti 4 yang tadi udah saya kasih lihat gambarnya. Nah itu kan kalau tertelan melalui mulut dan nanti ada di siklus hidupnya di slide selanjutnya. Selain itu transmisinya nggak cuma fekal oral. Jadi pada beberapa ini ada kondisi yang karena kontak seksual, tapi ini jarang ya. Dan utamanya itu kalaupun kontak seksualnya biasanya itu yaitu genital atau orogenital. Biasanya sih pada kaum gay lah istilahnya. Ini jarang. Kemudian juga transmisinya bisa melalui vektor, walaupun sangat jarang. Yang bisa di vektor contohnya adalah arthropodanya adalah contohnya si lalat maupun kecoa. Jadi dia bisa sebagai vektor mekanik. Kita tahu kan lalat misalnya hinggap-hinggap di makanan itu, kalau dia misalnya hinggap di tinja yang mengandung stadium infektif, terus dia terbang-terbang hinggap ke makanan yang mau dimakan, nah itu kalau tertelan sama orang yang makan itu kan bisa menjadi terinfeksi. Nah kenapa kita perlu tahu transmisinya bisa aja melalui apa aja, itu penting untuk kaitannya dengan prinsip pencegahan infeksi ini. Nah ini yang tadi saya katakan adalah siklus hidupnya, ini contoh gambarnya. Jadi pada saat ini manusia ya misalnya hospesnya ini mengkonsumsi lah tertelan kan, jadi jalur fekal oral jadi tertelan,
melalui misalnya makanan atau minuman terkontaminasi yang mengandung stadium infektifnya yang kista, dia kan akan masuk ke, bisa pindah aja gambarnya ke sini yang lebih ini, kan dia akan masuk ke lambung karena tahan terhadap asam lambung kistanya, terus dia akan menembus ke usus halus dulu. Nah ini stadium infektifnya adalah yang kista berinti 4, kemudian kan dia masuk pada saat dia di usus halus di daerah sini, si kista ini akan mengalami ekistasi. Jadi si kistanya akan berubah bentuk. Jadi ini kan kalau kista seakan-akan kayak ada pelindungnya gitu, dia keluar terjadi ekistasi. Ya ini bisa ada beberapa istilahnya, jadi metakista dulu, kemudian dia akan jadi metakista, terus dia akan berpisah tuh si masing-masing nukleusnya, terus sehingga menjadi ini metasiklik trofozoid. Nah, jadi ini sebenarnya jadi, ya ini istilahnya hanya contoh satu gambar, padahal berarti dia tuh jadi dari satu kista dia bisa jadi berkembang jadi 4 trofozoid. Nah ini menjadi 4 trofozoid. Nah si trofozoidnya ini, jadi kalau mengalami ekistasinya di usus halus ya, terus kan dia mulai jalan ke daerah kolon, jadi khususnya daerah sekum ya. Nah utamanya ditemukan dia itu menyebabkan ulkus, kan tadi stadiumnya selain dia itu aktif bergerak, dia juga invasif ya sifatnya. Jadi dia bisa menembus nih si epitel mukosa usus di sini, menembus si epitel mukosa usus sehingga menyebabkan ada ulkus atau ulcer ya di usus bagian sini, terutama di sekum. Nah si trofozoidnya kemudian kan nembus-nembus, dia itu bisa menyebabkan juga kalau makin nembus kan bisa ketemu pembuluh darah, bisa menyebabkan terjadi penyebaran secara hematogen. Nah kalau penyebaran hematogen bisa menyebabkan ada amebiasis yang ekstraintestinal, istilahnya tidak cuma di usus aja, tapi bisa kemana-mana, bisa ke hati, kalau ke hati bisa menyebabkan abses liver, atau bahkan bisa sampai ke otak, abses di otak, atau pada beberapa itu bahkan bisa ke paru atau ke kulit. Nah ini kalau penyebaran hematogen. Tapi kalau yang tidak penyebaran hematogen, misalnya dia kan ikut, karena usus kita itu kan ada pergerakan usus ya, motilitas ya, dia kan akan ikut pergerakan itu, kemudian dia akan dari kolon sini ascendant ke yang transversum, kemudian ke yang descendant. Nah si trofozoidnya ini nantinya di daerah kolon sini dia akan berubah bentuk lagi, yaitu mengalami enkistasi. Kalau ini enkistasi, ini berubah jadi enkistasi. Jadi di usus besar dia mau berubah lagi di kista, karena kan buat dia bisa bertahan lagi menjadi stadium infektifnya di lingkungan yang tidak kondusif, itu dia mesti berubah jadi bentuk kista. Nah di trofozoidnya berubah jadi bentuk awal prakista, yang atau tadi dibilang minuta bentuk bebasnya, ini tidak invasif. Kemudian dia jadi berubah jadi kista yang awalnya cuma intinya 1, 2, sampai yang jadi 4. Nah kalau 4 ini kan berarti yang tadi menjadi stadium infektifnya lagi. Nah jadi ini kan ikutin istilahnya pergerakan motilitas di usus, dia itu berubah dari trofozoid jadi kista. Nah tapi kan namanya pergerakan itu ada yang begitu lolosnya masih bentuk trofozoid, jadi kadang pada tinjanya masih bisa langsung ditemukan trofozoid, nggak mesti harus berubah jadi bentuk kista. Tapi juga ada yang pada saat hanya baru kista inti 1 atau 2 itu udah keburu keluar ke tinja, jadi bisa saja ditemukan pada tinja pasien ini ada stadium ini, bahkan yaitu sampai ada yang juga yang udah matur, yang perinti 4 menjadi stadium infektif. Jadi ini yang termasuk stadium diagnosis ini ada bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk ini. Kemudian ya ini kalau yang gambar ini lebih pada, nah tadi penyebarannya ya, jadi dia bisa saja kan utamanya dia menyebarkan ulkus di usus besar tuh, tapi melalui jalur penyebaran kita lihat nih kan ada vena porta hepatica nih yang nyambung sama vena mesentericanya ini. Nah kalau dia kesini bisa menyebabkan abses hepar, terus kan dia ada diafragma ya, kalau itu bisa nyebar juga jadi abses paru, atau bahkan bisa sampai jauh ke otak, tapi ini biasanya sangat jarang. Kemudian yang sering sih ini ada abses, bukan yang liver ya, yang sering. Ini yang lain gambarnya itu cukup sama. Jadi seperti kalian lihat tadi habitat optimal si trofozoid yang metasikliknya ini yang tadi pas dia bereplikasi itu utamanya adalah di ini jaringan
submukosa sekum dan di daerah kolon. Kita masuk ke patogenesis sampai terjadinya gejala klinisnya. Jadi kalau untuk masa inkubasi kan artinya adalah definisinya mulai dari terpapar atau ada pajanan itu sampai timbul gejala. Nah itu bervariatif, ada mulai dari masing-masing individu sangat bervariatif, bisa dari mulai 4 hari bahkan bisa sampai 4 bulan. Kalau untuk patogenesisnya sendiri yang klasik ya, yang amebiasis usus, yang pada usus besar menyebabkan uskus kan menjadi colitis amebiasis. Itu patogenesisnya ada beberapa hal, tapi yang beberapa itu bisa istilahnya dirangkum. Utamanya adalah prosesnya pertama terjadinya ini, yang gambar adherens atau terjadi adherensi, perlekatan atau kontak. Jadi ini kita lihat kan si patogen Entamoeba histolyticanya dia melekat, perlu ya untuk dia bisa masuk invasif itu dia perlu melekat dulu. Jadi dia kan akan melekat di sel epitel usus. Nah, pelekatannya ini melalui yang gambar ilustrasinya ini ada ke hijau kecil, itu adalah dipantarai lektin. Nama lektinnya ada GAL atau galnec lektin. Jadi merupakan protein pembukaan. Jadi ini merupakan protein pembukaan punyanya Entamoeba histolytica untuk dia nempel ke reseptor glikogen mukosa kolon. Ya, ini kan nanti ada tahapannya. Yang saya lingkarin pink-pink ini jadi adalah faktor-faktor apa aja sih yang berperan sebagai faktor virulensi dari punyanya si Entamoeba si Entamoeba histolytica ini. Terus kemudian tahap A kan dia melekat dulu, habis itu tahap B dia itu ada namanya menghasilkan ini amoebic cysteine proteinase. Jadi faktor kedua ini, nah dia itu menyebabkan apa, terjadinya amoebopor. Jadi kayak saluran. Jadi habis melekat terus akibat ada ini terbentuk amoebopor. Jadi kayak ada channel saluran, sehingga nah pada saat dia sudah terbentuk salurannya ini, dia akan menyebabkan kerusakan sel epitel ususnya akibat si Entamoeba histolytica ini kontak dengan ini, itu ada yang dikeluarkan namanya interleukin 1B. Nah, jadi tahap ketiga itu adanya ya ini. Ya, maksudnya tadi kan dibantu juga dengan sistem proteinase. Nah, tapi juga menyebabkan adanya pelepasan ini. PIL interleukin 1B. Interleukin 1B. Kemudian selanjutnya, nah akibat ada terlepasnya ini menyebabkan adanya serangkaian, kan kita tahu di respon imun itu ada menyebabkan berbagai mediator inflamasi, sitokin yang lain, ada mulai dari interleukin 8, COX-2, interleukin 8, kemudian NF-KB juga, necrotic factor yaitu. Nah, itu berbagai mediator inflamasi dilepaskan. Nah, sehingga yaitu. Nah, kalau ini sih lebih bukan ke faktor virulensi, ya ini udah kaitannya dengan respon imun tubuh host nih. Kalau yang ada neutrophil influx selanjutnya, jadi si neutrophilnya kemudian dipanggil masuk ke situ. Kemudian akibatnya si sel yang tadi diserang ini kan istilahnya dia itu dihancurkan. Nah, akibatnya pada saat si neutrofilnya juga berhasil masuk, nah si trofozoitnya ikut nyusup masuk juga menginvasi. Tapi ini kalau ini lebih udah kaitannya dengan respon imun hostnya ya. Tapi kalau yang hubungannya dengan faktor virulensinya ini galnec ini, amoebopor sama ya ini sistem proteinase yang menghasilkan ini ya, mengindus hasilkan ini. Sebelum lanjut, ya maaf tadi singkatan dari NF-KB ini bukan necrosis factor, tapi nuklear ya. Nuklear factor, kalau yang pil ini plasmid interleukin. Ini gambar ilustrasinya terkait patogenesis maupun faktor virulensi dan termasuk sampai ke respon imunnya ya. Jadi kalau kaitan dengan gejala klinis yang tadi disampaikan di awal, jadi mayoritas si asimptomatik.
tidak bergejala, dan biasanya kalaupun asimptomatik tapi memang ditemukan adanya si Protozoa entamoeba ini, dia itu berarti sebagai karier. Ataupun kalau misalnya dia ada gejala atau simptomatik, itu juga gejala klinisnya itu bervariatif, tergantung kalau karena sekarang kan udah canggih ya, ada pemeriksaan molekuler, ya tergantung strainnya, strain penyebabnya itu lebih strain yang mana, kemudian juga kaitan strainnya dengan faktor virulensinya, maupun dari sisi hostnya sendiri, host spesiesnya itu sendiri kondisi respon imunnya gimana, dia dalam kondisi rentan atau tidak. Nah kalau untuk simptomatiknya, jadi yang kalau bergejala, yang khas itu karena utamanya dia habitat dari usus besar, yaitu menyebabkan colitis amebiasis. Jadi ada yang memang keluhannya itu kalau klasik yang disentri itu diarenya berlendih berdarah, ada juga yang hanya non disentri, istilahnya diarenya tidak khas seperti itu, ataupun yang tadi dia bisa melalui penyebaran hematogen bisa terjadi extraintestinal amebiasis. Nah, extraintestinal amebiasis itu tidak selalu harus ada disentri dulu sih. Pada beberapa kasus dia bisa total terjadi extraintestinal amebiasis, walaupun yang kalau yang lain-lain jarang, yang agak sering itu yang kalau yang tadi di liver yang menyebabkan akses hepar. Ini untuk amebiasis colitisnya itu tadi ada disentri maupun non disentri ya. Ada kaitannya keluhannya ini gejalanya akut atau kronis. Nah kalau akut itu berarti ya gejalanya ini ada ini. Jadi ini ada sumber yang mengatakan persentase untuk gejalanya itu range-nya kalau cuma 1 minggu itu paling banyak sih ada keluhan mulai dari 1 minggu. Kalau lebih dari 4 minggu ini jarang. Kemudian itu durasi gejalanya ya, akutnya bisa dari mulai 1 sampai bahkan yang lebih dari 4 minggu. Itu biasanya kalau dari 4 minggu sih nanti masuk ke kronik. Nah kalau untuk gejala diarenya sendiri yang masuk akut tuh ada diare, rata-rata memang diare gejala akutnya jadi 100%. Kalau yang disentri tidak selalu ya, makanya kalaupun akut itu paling 99%, karena tidak selalu dia ada klasik terjadi disentri. Nyeri perut 85, bahkan bisa terjadi low back pain 66. Nah kalau pada pemeriksaan fisiknya ini kan gejala, kalau pemeriksaan fisiknya yang khas ada demam, walaupun tidak selalu ya persennya ini, bisa juga ada nyeri abdomen cukup tinggi, persennya bisa sampai 83%. Nah untuk kan sama kalau klasiknya dia bisa menyebabkan disentri, yang perlu dibedakan dengan kalau yang disentri akibat bakteri, yaitu yang disebut baciller, disentri baciller. Nah ini perbedaannya apa? Nggak saya bacain satu-satu, bisa kalian lihat di sini. Tapi pada prinsipnya kalau disentri amebiasis itu sifatnya lebih tidak seakut atau tidak seprogresif yang baciller ya. Dan dia frekuensi diarenya juga tidak sebanyak atau separah yang disentri baciller. Nah perjalanan terjadinya colitis amebiasis kan gejala akut, kemudian bisa juga ke lesinya itu lama-lama jadi kronik. Nah, kalau terjadi kronik itu bisa menyebabkan berbagai hal, mulai dari ya ini bisa kita lihat. Jadi kan dia awalnya cuma menyebabkan ulkus di area permukaannya doang ya. Nah tapi lama-lama dia itu kalau awalnya kan dia menyebabkan perlukaan atau ulkus di sini. Dia akan makin lama, kalau makin invasif, perjalanan kronik dia akan menggerogoti ini sehingga lama-lama terbentuk kayak seakan-akan bentuk nih kayak tabung labu atau khasnya disebut flash shape ulcer. Oke, jadi kayak bentuk tabung labu. Nah kemudian akibatnya juga lama-lama terjadi ini di dinding ususnya. Ini kalau udah berhasil masuk kan ya epitel usus di submukosa. Nah di bawah submukosa ini kalau dia ada berhasil masuk, ini kan makin berhasil masuk nih, udah makin gede ulkusnya, dia itu akan menyebabkan dinding ususnya menipis dan mengalami dilatasi. Kemudian kalau makin kronik, tapi kan tubuh juga berusaha melokalisir si ulkusnya ini. Itu nanti kalau berhasil dilokalisir dia terbentuk kayak jaringan granuloma di sekelilingnya, jadi bisa terjadi amuboma. Dan kita lihat di bawah submukosa ini kan ada pembuluh darah ya. Nah kalau dia ada berhasil sini, dia bisa menginvasi yang tadi
gambar sebelumnya itu penyebaran secara hematogen, jadi dia bisa ke tempat mana lain-lainnya. Ya, ini jadi kalau gambaran kronisnya yaitu khasnya biasanya kalau pada mungkin pada saat di kolonoskopi bisa ditemukan ulkus yang khas seperti ini, dan kadang juga bahkan ditemukan adanya amuboma kalau pada kondisi kronik. Ya, ini bahkan kalau pada suatu titik juga kalau yang parah juga bisa menyebabkan perforasi juga. Ini untuk yang gejalanya. Selanjutnya ini contohnya, ini kalau ada dilakukan kolonoskopi, ini cerita yang cukup parah ya. Di gambar ilustrasinya, jadi pada saat kolonoskopi itu banyak kayak ulkus-ulkus tuh di dinding usus besarnya. Nah, kemudian kan misalnya diambil sedia jaringannya, dibiopsi, terus dilihat dengan pemeriksaan histopatologi. Nah, ini bisa dengan kemudian dilakukan pewarnaan. Nah, ini bisa dilihat ada bentuk-bentuk si amoeba entamoeba-histolyticanya ini. Ya, ini nggak tahu jelas nih, coba saya contoh yang gambar lebih jelas. Jadi bisa ditemukan pada sediaan jaringannya itu ada gambaran trophozoid entamoeba-histolyticanya. Ya, contohnya. Kemudian, jadi kalau yang amoebiasis intestinalis itu kan bisa ya terjadi kronik ya, terjadi komplikasi atau gejala sekuel. Nah, apa aja sih yang bisa terjadi? Yaitu bisa terjadi fulminan amoebic colitis. Jadi merupakan bentuk colitis yang parah. Bisa terjadi namanya pertama toxic megacolon. Jadi namanya ususnya tuh lama-lama mengalami pembesaran dengan ada zat-zat ya yang bersifat toksik yang dikeluarkan. Kemudian tapi ususnya juga mengalami megacolon, itu maksudnya pembesaran. Kemudian kalau sampai pada titik tertentu kan dia juga bisa menyebabkan yang tadi, ususnya kalau makin ususnya makin besar, tembus ke bawah, itu bisa menyebabkan terjadi perforasi sehingga bisa menyebabkan peritonitis. Kemudian dia juga ya ini bisa sampai kadang istilahnya dia sampai ke sekitarnya itu menyebabkan appendicitis. Terus yang tadi tuh ada ameboma yang kayak bentuknya kayak massa tuh karena si respon imun tubuh untuk melokalisir isinya jaringan granulasi bisa terbentuk ameboma. Nah, jadi komplikasinya itu bisa pada intestinal atau usus besarnya itu sendiri atau di sekitarnya. Bisa juga yang karena jalur penyebaran hematogen tadi dia bisa menyebabkan amoebiasis ekstraintestinal. Ini contoh-contohnya banyak, tapi yang paling sering yaitu ALA atau amoebic liver abscess. Jadi contoh gambaran yaitu tadi kan ini kita tahu di usus paling atasnya ada villi, kemudian mukosa, terus yang tadi selanjutnya ya epitel usus ada, kemudian selanjutnya dia ke mukosanya, submukosa, bahkan ke serosa itu ada di gambar selanjutnya nih, tapi ini hanya gambar ilustrasinya. Intinya ya ini di sini kan nih kita lihat pada intestinnya ini ada penyambungan dengan vena porta hepatica sehingga bisa menyebabkan yaitu tadi jalur penyebaran ke hepar. Kemudian ya ini contohnya kalau pada yang ditemukan ini amoebic liver abscess atau abscess hepar amoebic. Jadi itu bisa biasanya awal ketemunya itu kalau tanda gejala khasnya itu dia ada keluhan pemeriksaan fisiknya ya, ada hepatomegali yaitu pembesaran heparnya disertai yang khas nyeri. Jadi hepatomegalinya nyeri, kemudian pasien juga ada demam, bisa juga disertai anoreksia, mual, berat badan turun. Nah, ini biasanya lebih sering pada laki-laki kalau yang ini menurut epidemiologinya, dan biasanya penyerangnya itu di liver yang lobus kanan, dan biasanya kalaupun absesnya itu bentuknya tunggal. Jadi biasanya karena ada keluhan ini awalnya kan biasanya ini kan sih contohnya sih CT scan ya, tapi biasanya sih kan awal di USG aja. Nah, di USG itu biasanya bisa ditemukan gambaran abses tapi biasanya yang tunggal. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan aspirasi cairan absesnya itu, dia khasnya itu yaitu Anchovy sauce pus. Jadi warna pusnya ini dia itu kecoklatan dan agak kental gitu. Nah, terus kalau ini diperiksa di mikroskopis bisa saja ditemukan trophozoid, tapi biasanya jarang sih. Jarang maksudnya ketemu ini, tapi bentuk seperti ini itu sudah cukup khas mengarah ke amoebiasis hepar. Untuk pemeriksaannya, jadi
pemeriksaan penunjangnya, jadi pemeriksaan labnya untuk yang jenis amebiasis intestinal ya ada berbagai metode atau modalitas diagnosis, mulai jadi pemeriksaan tinja. Nah, tinjanya itu baik yang konvensional dengan pemeriksaan secara makroskopis maupun mikroskopis, yang kemudian kalau mikroskopisnya sebelumnya di pewarnaan dengan pewarnaan iodin, ataupun bahkan bisa juga dengan pewarnaan khusus yang lebih spesifik untuk protosel itu trikrom. Nah, syaratnya ini fesesnya atau tinjanya tidak cukup sekali sih. Kalau bisa itu sangat baik kalau bisa dapat yang 3 hari berturut-turut, dan tinjanya itu tinja segar, karena si entamoeba histolyticanya ini baik stadium kista maupun terutama atau fusoidnya keluarnya itu secara intermiten, tidak terus menerus. Jadi salahnya 3 hari berturut. Bisa juga dengan dilakukan kultur feses, tapi ini jarang. Nah, tapi dari bahan tinjanya itu sebenarnya nggak cuma bisa pemeriksaan konvensional mikroskopis, juga ada namanya deteksi antigen dengan bahan kliniknya si tinjanya itu namanya koproantigen, dan sejauh ini dianggap sensitif dan spesifik, dan bahkan udah ada komersilnya, jadi yang udah bisa langsung dipakai gitu ya, produk dari PT tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi contoh kitnya ya, dengan jadi bahan kliniknya boleh tinja segar. Kalau yang koproantigen ini boleh tinja segar, walaupun tinjanya walaupun bukannya langsung segar, sudah seperti frozen boleh, tapi nggak boleh yang udah ditambahkan zat-zat lainnya. Ini contohnya ada berbagai produknya yang sudah tersedia secara komersil. Nah, bisa juga dengan diagnosisnya itu kerokan mukosa. Jadi yang tadi melalui kolonoskopi, khususnya misalnya sigmoidoskopi, kemudian diambil terus di pewarnaan HE. Bisa juga pemeriksaan serodiagnosis, cuman kalau yang buat intestinal tidak disarankan, atau yang paling advance ya sampai ke molekuler. Tapi ini biasanya lebih buat tujuan riset sih. Kalau untuk diagnosis yang abses liver amebiknya, abses liver amebiknya itu bisa mikroskopis, tapi mikroskopisnya bukan bahan tinjanya ya, jadi itu absesnya itu pesnya yang dicek secara mikroskopis, jadi hasil pes atau aspiratnya. Nah, kemudian bahannya ini bisa dicek secara mikroskopik maupun juga dideteksi antigen, jadi dari sampel pusnya. Kemudian juga bisa histopatologi, jadi si pesnya itu dilakukan pewarnaan histopatologi. Kemudian juga bisa serodiagnosis. Kalau pada ini sih cukup bisa, karena dia kan sudah berarti invasif. Kalau serologi dengan bahan serum itu, kalau antigen untuk yang lebih akut atau infeksi aktif ya. Kalau antibody lebih untuk kalau memang curiga dia perjalanan penyakit kronis. Nah, kalau yang pada liver itu bisa dengan bantuan penunjang radiologi, yaitu yang sering sih ini USG abdomen. Kalau pemeriksaan feses pada pasiennya memang curiganya yang liver abses, itu pemeriksaan fesesnya tidak dianjurkan karena biasa hasilnya negatif. Ya, ini ya berbagai serodiagnosisnya. Ini pakai singkatan, ini bisa kalian baca singkatannya apa sih, ini silahkan baca. Nah, memang kalau untuk terapi tidak terlalu di parasit, nanti kan di bagian farmasi, tapi setidaknya drug of choice-nya kalian tahu itu adalah metronidazole ya, dengan dosisnya sekian 750 mg per oral, itu 3 kali sehari, ataupun kalau pakai berat badan yaitu 35-50 mg per kilogram berat badan. Nah, yang membedakan kalau misalnya terkena amebiasis intestinal sama kalau yang pada liver abses adalah kalau durasi pengobatannya akibat liver abses itu lebih lama ya, bisa sampai 10 hari. Ya, ini golongan obat lain yang bisa menjadi alternatifnya. Kemudian kita masuk ke amoeba yang tadi yang opportunistic pathogen. Itu kan yang free living amoeba itu ada utamanya, walaupun tadi ada sapinnya, tapi itu jarang, sehingga yang kita lebih bahas nih 2 balamutia juga bisa, tapi tidak akan tahu saya bahas karena ini juga jarang.
yang cukup sering di berbagai pustaka ada ini Naegleria, khususnya Naegleria fowleri maupun yang Acanthamoeba. Acanthamoeba-nya ada beberapa spesies, ini bisa kalian baca. Nah, yang tadi kalau untuk penggolongan filumnya dia beda ya. Tadi yang sudah ada di tabel. Kemudian kalau yang Naegleria yang tadi, yang dia itu bisa berubah-ubah bentuk, dia jadi bisa ditemukan bentuk trofozoid, flagellata maupun kistanya. Kalau yang Acanthamoeba itu hanya bisa ditemukan bentuk trofozoidnya maupun kistanya, bentuk flagellatanya tidak ada. Kemudian ya ini perbandingannya ya pada tabel ini. Kalau pada menginfeksi manusia itu ditemukannya pada manusianya itu kalau yang Naegleria itu stadium trofozoidnya. Jadi stadium diagnosisnya adalah kalau Naegleria trofozoid, kalau Acanthamoeba bisa bentuk trofozoid dan kistanya. Kalau yang ini trofozoidnya aja. Nah, untuk habitatnya Naegleria itu biasanya kan tadi free living amoeba, jadi bisa di lingkungannya itu adalah contohnya di freshwater. Ya kayak misalnya ditemukan di danau gitu. Kemudian kalau yang Acanthamoeba itu lebih berlimpah. Dia lebih nggak spesifik. Dia itu bisa di mana-mana, bisa di air, tanah, pokoknya di berbagai tempat. Bahkan di air cucian AC pun kadang bisa diisolasi Acanthamoeba ini. Nah, untuk rute entry-nya atau rute masuk menginfeksi manusia, kalau si Naegleria ini melalui epitel olfactory. Jadi melalui epitel yang ada jadi dia akibat terinhalasi ya. Misalnya kan karena tadi contohnya ada di freshwater, misalnya ada misalnya di danau, contohnya misalnya berenang terus di situ ada Naegleria-nya terus hirup, dia akan menembus melalui epitel di olfactory atau mukosa ini hidungnya. Nah, itu dia bisa terinfeksi, tapi umumnya itu pada pasien atau penyebaran infeksi dan bergejala itu pada yang kalau imunokompromi ya. Kalau yang Acanthamoeba itu biasanya melalui yaitu karena ada abrasi. Jadi kan contohnya kalau Acanthamoeba itu nanti dia bisa menyebabkan misalnya infeksi pada mata. Jadi misalnya misalnya pun kena mata, tapi biasanya matanya memang sebelumnya memang sudah ada istilahnya luka atau abrasi sehingga dia bisa menembus. Dan umumnya faktor resiko Naegleria itu seringnya pada anak-anak atau dewasa muda. Kalau Acanthamoeba seringnya pada yang ini imunokompromi. Jadi Naegleria juga pada imunokompromi walaupun memang tidak ditekankan imunokomprominya karena pada beberapa imunokompeten juga ada laporannya. Jadi kalau ini lebih ke imunokompromi, dia itu juga biasanya ini bisa menyebabkan ini keratitis. Jadi memang karena yang sebelumnya misalnya matanya tuh kornea ada riwayat trauma atau misalnya penggunaan kontak lensa yang istilahnya tidak higienis, istilahnya selain nggak higienis juga misalnya penggunaan kontak lensa yang tidak baik, tidak sesuai petunjuk gitu, baik itu misalnya cairan pembersih kontak lensa yang terkontaminasi dan memang matanya sendiri juga memang udah ada riwayat trauma, perlukaan gitu sehingga bisa masuk. Nah, itu bisa menyebabkan keratitis. Nah, kalau si Acanthamoeba, kalau Naegleria utamanya itu dia menyerangnya itu setelah terhirup dia tuh menyebabkan ini dia akan ke sistem saraf pusat. Jadi kalau pada Naegleria dia menyebabkan meningoencephalitis amoebic primer. Dia itu sifatnya akut fulminan. Jadi progresifnya cepat dan maksudnya jadi parah cepat kalau Naegleria. Nah, kalau Acanthamoeba dia itu sebenarnya nggak cuma nyebabin keratitis tapi juga bisa sampai ke sistem saraf pusat. Kalau dia lebih ke encephalitis saja, namanya biasanya disebut granulomatous amoebic encephalitis. Nah, dia perjalanannya lebih kronik sih. Kalau yang Naegleria dia akut. Nah, kalau Naegleria di okular kan nggak ada nih temukan. Kalau Acanthamoeba tadi yang saya bilang bisa terjadi keratitis. Nah, untuk diagnosisnya karena dia itu utamanya ini kan menyerang SSP, jadi yaitu bahan kliniknya adalah cairan LCS. Jadi adalah cairan itu hasil fungsi lumbal kan dapat nanti cairan cerebrospinalnya. Kemudian itu dilakukan pemeriksaan mikroskopik baik itu dengan pewarnaan khusus maupun yang biasa bisa ditemukan trofozoidnya. Walaupun biasanya sih ini sulit ditemukan
kasusnya aja sendiri soalnya jarang. Kalau yang Acanthamoeba itu lebih variatif ya, berbagai diagnosisnya ya. Bisa hasil dari biopsinya dicek mikroskopis, atau kalau misalnya mengatakan hasil kerokan korneanya itu bisa ditemukan stadium trofosit atau kistanya, atau bahkan ada pemeriksaan serodiagnosisnya, ada pemeriksaan kulturnya. Ya, ini lebih bervariatif. Ini bisa kalian baca, tapi ini tidak tahu saya detail perdalam karena ya kasusnya sebenarnya cukup jarang. Ini adalah contoh-contoh gambaran morfologi atau stadium berbagai amoeba, walaupun secara spesifik ciri khasnya atau ukurannya apanya itu tidak terlalu didetailin sini karena nanti akan lebih di praktikum, tapi seenggaknya kalian tahu bahwa nih gambarannya. Jadi bisa kalau amoeba itu ada ditemukan trofozoid ataupun kista. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Kalau Entamoeba histolytica bisa kalian lihat sekilas ya. Dia itu khasnya si nukleusnya atau intinya ini, karyosomnya itu nih, mungkin gambar ini lebih jelas ya. Ini kan si intinya, atau kemudian ada anak inti atau karyosomnya itu adalah di sentral kalau histolytica. Kalau yang Entamoeba coli dia itu di perifer ya. Ya, ini kalau ini gambar pada pewarnaan trikromnya, nih contoh gambar ilustrasi skemanya. Kemudian ya ini ada Entamoeba poleki, cuman ini nggak ada kita preparatnya. Denolimaxana, Iodamoeba butzlii, cuman ini nanti di praktikum aja. Nah, kita masuk ke yang kedua tadi amoeba. Sekarang kita masuk ke apikomplexa. Tapi apikompleksanya yang topik kali ini adalah yang lebih kelas koksidea penyebab koksidiosis, karena kalau apikomplexa yang kayak plasmodium itu nanti dibawakan oleh dosen lain. Nah, yang masuk di sini yang termasuk apikomplexa yang kelas koksidea di sini yang akan saya bahas itu adalah yang ini, penyebab koksidiosis, sampai yang dari Emeria sampai ke Cytoisospora belli. Kayak toksoplasma ini nanti yang lain karena dia namanya istilahnya bukan penyebab koksidiosis ya, tapi ya penyebab toksoplasmosis. Jadi yang saya bahas ini dari ini sampai sini. Nah, dia itu ini Ipachygnum alveolata ada ya di pendahuluan. Jadi film apikomplexa kelas koksidea. Kelas koksida ini dia itu ciri khasnya mempunyai organel unik yang disebut apikal kompleks nih, gambar ilustrasinya. Yang dilingkari namanya apikal kompleks, makanya dia disebut film apikomplexa karena mempunyai ciri khas ini. Nah, sifatnya adalah semuanya parasitik, tidak ada yang free living. Kalau amoeba tadi ada yang free living, kalau ini semuanya obligat parasitik ya. Dia itu memiliki siklus hidup yang kompleks. Rata-ratanya soalnya kenapa disebut kompleks, karena dia butuh lebih dari satu host phase dalam siklus hidupnya. Dan dalam siklus hidupnya dia itu menghasilkan sejenis spora yang disebut dengan namanya reproduksi, yang waktu itu kan ada sporogoni, membentuk sporogoni. Dia itu bedanya juga tidak punya alat gerak. Kalau tadi amoeba punya pseudopod, ataupun yang kemarin di pendahuluan flagel punya kelas flagel punya flagel. Nah, kalau dia nggak punya alat gerak khusus. Nah, karena dia nggak punya alat gerak khusus buat dia cari makan sendiri, akibatnya dia adalah makanya dia sifatnya ini obligat parasit. Jadi dia benar-benar butuh numpang hidup di host phase. Dan dia itu karena ukurannya juga yang kecil dan dia itu benar-benar harus butuh numpang di host phase atau sebagai parasit, dia itu termasuk parasit intraseluler. Jadi kayak plasmodium kan itu termasuk yang parasit intraseluler pada di host phase-nya, contohnya itu pada manusia. Kemudian, nah ini yang kalau saya bahas kelas Coccida Obdoemerida tadi nih, obdonya kan ini, tapi yang ini nggak saya masukin ya, karena ini nanti pada topik yang lain lagi, dan dia bukan penyebab koksidiosis, tapi toksoplasmosis. Nah, morfologinya dia itu bedanya, kalau tadi amoeba punya stadium namanya kista atau trofozoid, kalau ini namanya ookista. Hanya memiliki stadium ookista saja. Nah, ookistanya itu ada yang berdinding tebal. Kalau berdinding tebal biasanya ada di lingkungan.
Nah, dia itu bisa menyebabkan penyakit pada traktus atau saluran usus. Jadi kalau pada saluran usus yang menyebabkan diare, itu sebenarnya nggak cuma pada manusia sih, dia itu menyerangnya bisa pada mamalia lainnya seperti unggas. Jadi penyebab penyakit secara besarnya ini yang termasuk di kelas koksida, penyebab koksidiosis ini kalau terkena bisa secara general disebut penyakitnya koksidiosis. Nah, yang dapat menginfeksi manusia, contoh genus atau spesiesnya, ini contoh-contohnya, ya Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis, Cyclospora cayetanensis, Cytoisospora belli. Ya, ini sarkoistis, tapi ini nanti saya nggak tahu bahas karena sangat jarang. Nah, kalau dia habitatnya menginfeksi manusia itu adanya di usus halus. Kalau yang tadi amuba kan di usus besar, kalau ini usus halus. Kalau yang Emeria ini nggak saya bahas juga karena utamanya di unggas menginfeksi manusia. Ini yang pada manusia yang ini. Cryptosporidium, Cyclospora, sama Cytoisospora. Nah, kita pertama masuk ke yang ke Cryptosporidium. Jadi, di gambaran siklus hidupnya, pada prinsipnya dia itu meliputi apa aja, mulai dari dia kan ookistanya, pertama harus mengalami ekistasi. Setelah dia ekistasi, ini bisa kita lihat kan, ini manusia yang terinfeksi itu akibat yaitu jalur fekal oral juga, jadi akibat menelan stadium infektifnya, ookistanya stadium infektif tertelan. Nah, terus dia kan masuk ke usus halus, terjadi ekistasi. Nah, di dalam si ookista itu kan mengandung sporozoid. Nih, yang ininya kan sporozoid nih yang lingkar gede, dalamnya nih yang kayak begini bentuknya itu sporozoid. Nah, pada saat terjadi pelepasan tuh ekistasi, sporozoidnya keluar, terus dia akan melekat ke sel epitel usus nih. Bisa dilihat. Kemudian dia akan sporozoidnya itu berubah menjadi bentuk trofozoid nih di dalam sel epitel usus. Nah, terus selanjutnya dia jadi habis ekistasi dia melakukan ke sini, stadium trofozoidnya melakukan invasi, kemudian dia mengalami replikasi, yaitu tahapannya mulai dari skizogoni, yaitu reproduksi aseksual. Dia mengalami skizogoni di sel mukosanya, dia berubah jadi meron tipe 1, kemudian akibat jadi meron 1, terus dia melepaskan 8 merosoid, kemudian dia berubah lagi menjadi meron tipe 2. Nah, pada meron tipe 2 ini isinya adalah 4 merosoid. Nah, dari merosoid ini nanti dia mengalami reproduksi seksual yaitu gametogoni. Nih, jadi ada yang berubah jadi si merosoidnya ada yang berubah jadi makrogamet, ada mikrogamet. Terus kan mereka melakukan fertilisasi, terbentuk zigot. Nah, terbentuk zigot, terus terbentuk ya ini ookista yang berdinding tebal maupun tipis. Jadi mulai terbentuk kayak bentuk sporozoid lagi. Nah, itu ini namanya terjadi sporogoni. Kemudian dia bisa ini ada dinding tebal dan dinding tipis. Jadi kalau yang lebih dinding tebal ini biasanya lebih nanti buat stadium infektifnya ya. Nanti untuk membedakan stadium infektifnya mana yang adsporulated ataupun sporulated nggak saya tahu bahas di sini, nanti yang di belakang saja. Tapi ini seenggaknya kalian bisa tahu bahwa reproduksinya ada aseksual maupun seksual ya. Ini sebenarnya sama sih sama yang tadi saya terangin, tapi ini lebih spesifik di tahap-tahap reproduksinya. Ya nih, jadi kalian bisa lihat sporozoidnya bus jadi trofozoid, jadi skison, jadi mater skison, jadi merozoid, dan merozoid jadi makro, ada yang mikro. Kan mereka fertilisasi terbentuk zigot, terus terbentuk ookista. Nah, untuk transmisinya kan dia itu jalur fekal oral, karena kan tadi si ookistanya ini dari manusia yang terinfeksi akan dikeluarkan melalui tinja. Nah, kalaupun nanti kena ke orang lain kan akibat tidak sengaja tertelan, jadi makanya jalurnya ada fekal oral, maupun juga bisa terjadi autoinfeksi ya pada Cryptosporidium. Jadi akibatnya dari tidak keluar dari melalui feses, jadi dia masih ada di situ, tapi dia ini lagi masuk lagi ke siklus ookistanya, fisis,
sporozoitnya terlepas lagi, jadi bisa jadi autoinfeksi. Nah, untuk masa inkubasinya dari semenjak dia bertelan sampai kemungkinan ada keluhan gejalanya itu variatif ya, mulai dari 2 sampai 14 hari. Cryptosporidium ini juga termasuk yang ini, diare pelancong atau Travelos diarrhea bareng sama si Entamoeba histolytica. Jadi yang termasuk Travelos diarrhea ini ada ini, Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia. Untuk manifestasi klinisnya sangat bervariasi, jadi tergantung status imun hospes atau penjamunya. Jadi mereka ini sebenarnya termasuk yang oportunistik juga. Jadi kalau pada menginfeksi orang yang sehat, imunokompeten, biasanya itu nggak bergejala. Ataupun kalau ada gejala itu termasuk yang self-limited disease, jadi bisa sembuh sendiri. Jadi misalnya pun ada sempat demam-demam, diare, nyeri perut, tapi bisa tahu-tahu baik sendiri. Tapi yang jadi perlu perhatian, dia ini salah satunya bisa menyebabkan outbreak atau wabah yang ditularkan melalui air. Selain dia itu termasuk golongan ini, penyebab Travelos diarrhea. Nah, tapi kalau yang menginfeksi dengan orang yang imunokompromi, dengan gangguan sistem imun, terutama misalnya pada orang dengan HIV yang udah AIDS, stadium AIDS, dengan jumlah sel T CD4-nya kurang dari 100 sel per mikroliter darah, biasanya itu dia timbul gejalanya ini diare kronis, dan diare kronisnya itu menetap lama dan biasanya profuse atau banyak frekuensinya, sehingga bisa menyebabkan defisiensi cairan dan elektrolit, bahkan penurunan berat badannya cukup signifikan. Jadi itu sekali diare itu bisa sampai 1-25 liter per hari. Jadi kalau pada orang dengan kondisi ini memang parah biasanya diarenya. Dan lebih sering kalaupun dengan HIV/AIDS yang ada ditemukan Cryptosporidium, ini biasanya yang anak-anak dengan HIV/AIDS. Kalau pada dewasa ada laporannya tapi agak jarang. Dia juga bisa kadang sampai menyebabkan gangguan pada saat berdu. Kedua yang Cyclospora, jadi Cyclospora bareng ya, juga masuk ke Travelos diarrhea. Transmisinya sama fekal oral, tapi kalau masih inkubasinya ini agak sedikit beda, bisa 1-7 hari. Nah, siklus hidupnya sama tadi sama Cryptosporidium, makanya tidak saya kasih gambarnya lagi, kecuali ada beberapa hal nanti yang di tabel belakang saya lebih jelasinnya. Manifestasinya pun bergantung pada kondisi imun penjamunya. Ya, mirip lah sama Cryptosporidium, kalau yang imunokompeten nggak bergejala atau sembuh sendiri. Nah, kemudian sama juga bisa menyebabkan outbreak melalui air. Tapi kalau pada orang yang AIDS dengan jumlah sel T CD4-nya juga rendah nih, sama juga kayak Cryptosporidium, diarenya bisa parah. Kemudian yang ketiga Cytoisospora belli, transmisinya sama juga fekal oral, masa inkubasi lebih singkat, sekitar 1-4 hari. Siklus hidupnya juga sama yang sebelumnya, jadi nggak saya kasih lihat gambarnya, kecuali nanti ada hal-hal yang ditekankan di belakang. Untuk manifestasi klinis juga sama, variatif tergantung kondisi imunnya. Nah, kalau memang yang dengan AIDS, CD4-nya rendah, ya intinya juga diarenya parah. Ya. Nah, tapi yang sedikit berbeda ini, dia itu jarang menyebabkan wabah. Kalau yang Cryptocyclo itu bisa karena airnya, misalnya pada aliran air sungainya yang biasa buat minum misalnya, ada mengandung ini bisa menyebabkan wabah. Dan tapi kalaupun gejalanya juga cenderung lebih ringan dari si Cryptosporidium. Ya, kita lanjut. Tadi Cytoisospora. Nah, jadi kan tadi bisa dilihat tergantung kondisi imun penjamunya, utamanya kaitannya dengan HIV/AIDS. Jadi karena itu menurut WHO itu si protozoa ini bisa menjadi salah satu untuk termasuk clinical staging, baik itu untuk pada pasien HIV yang pada anak-anak maupun dewasa. Jadi kalau ada ditemukan cryptosporidiosis kronik itu bisa bisa masuk kalau ditemukan, jadi memang ini pasien terkonfirmasi HIV, terus ada keluhan kronik, ada gejala klinis kronik cryptosporidiosis dengan ada hasil pemeriksaannya secara definitif, diagnosisnya misalnya pada pemeriksaan tinjanya dengan pewarnaan tahan asam Schultz-Nielsen yang modifikasi, terus dicek mikroskopis, itu fesesnya ditemukan ada kista si Cryptosporidium, dia itu bisa
istilahnya HIV-nya berarti udah masuk AIDS nih, udah masuk clinical stage 4. Ataupun kalaupun ada gejala isosporiasis kronis dan hasil pemeriksaan mikroskopis tinjanya yang sama dengan pewarnaan ini temukan adanya ookistasi isospora, itu juga bisa masuk HIV-nya masuk ke stage 4. Jadi mereka ini dianggap sebagai protozoa oportunistik penyebab diare. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, khususnya ya di penunjang berarti pemeriksaan laboratoriumnya, kalau yang Cryptosporidium itu bisa yang konvensional, yaitu pemeriksaan secara mikroskopis, yaitu bisa dengan ookistanya, baik itu dengan pewarnaan biasa maupun yang khusus, paling khusus dengan pewarnaan tahan asam, bisa juga dengan pemeriksaan dari tinjanya, selain pemeriksaan mikroskopis dicek deteksi antigennya, ataupun kalau dari serumnya bisa dideteksi antibodinya, atau yang advance pemeriksaan molekuler, atau bahkan bisa juga histopatologi. Nah, ini macam-macam lah ya, tapi yang kalau di kita mas seringnya masih pemeriksaan feses secara mikroskopis nih. Walaupun kalau di luar negeri itu sudah cukup banyak yang komersial, ada bukan banyak, ada yang untuk pemeriksaan deteksi antigen dari bahan tinjanya itu, ini produknya Thermo Fisher, itu yang tersedia komersil. Nah, ini contohnya kitnya, jadi bahannya tinja, ya termasuk agak semi rapid sih kalau yang ini ya. Dia ada yang versi ini, ada yang versi ini. Jadi bisa deteksi antigen dari bahan klinik tinja. Untuk yang Cryptosporidium parvum, kalau yang Cyclospora, Mesospora belli mungkin karena juga tidak kasusnya tidak sebanyak ini ya, dan juga klinisnya tidak separah ini sih. Kalau untuk yang dua ini, kalau untuk komersilnya belum ada sejauh ini yang saya tahu. Tapi kalau untuk pemeriksaan lab lainnya ya sama sih, utamanya pemeriksaan mikroskopis dari sediaan tinjanya dengan pewarnaan khusus, yaitu pewarnaan tahan asam dengan yaitu Silk-Nielsen yang modifikasi. Nah, ini yang tadi mau saya tekankan perbedaannya. Jadi stadium infektifnya nih ketiga protozoa ini adalah semuanya sama-sama adalah namanya ookista, tapi yang bentuk sudah sporulated. Jadi yang udah bentuk sporulated itu apa? Nih, gambar skemanya di bawah ini, sporulated ookista. Gambar diagramnya ini mulai dari ini Cryptosporidium. Jadi adalah kalau yang ookista dengan dinding kistanya, ini slide kalau paling luar kan dindingnya. Si ookistanya ini mengandung berapa nih? 1, 2, 3, 4 sporokista. Ini yang dinamakan udah sporulated. Kalau yang Cyclospora, dia itu ookistanya ada di dalamnya 2 sporokista. Kalau ini kan langsung isi 4 sporozoid. Kalau ini ada 2 sporokista, dan di masing-masing sporokistanya ada 2 sporozoid. Masing-masing sporokistanya ada 2 sporozoid. Sedangkan kalau yang Cytoisospora atau Isospora, dia juga sama ini. Jadi ada di dalam ookistanya ini ada 2 sporokista, dan di masing-masing sporokistanya ini bedanya ada dia mengandung 4 sporozoid. Ini bisa dari 4 sporozoid. Jadi yang beda itu. Jadi untuk stadium diagnosis, kalau infektifnya kan sama, tapi kalau stadium diagnosis jadi yang ditemukan dari pemeriksaan tinja pasiennya itu, kalau yang Cryptosporidium itu dia itu bisa istilahnya berubah bentuk menjadi bentuk infektif atau matangnya itu begitu keluar dari tinja udah bentuk langsung yang matangnya ini. Tapi kalau yang Cyclospora sama Isospora, dia itu yang keluar dari tinja itu masih yang bentuk unsporulated, jadi bukan bentuk yang ini. Jadi dia masih, kalau buat dia bentuk menjadi yang infektif atau sporulated, dia itu perlu pada saat keluar terus di lingkungan dia baru berubah bentuk. Kalau yang ini bisa langsung ya. Sehingga kalau terjadinya wabah lebih sering ini, karena dia langsung bisa jadi stadium infektif, resiko jadi lebih tinggi. Kalau untuk ukuran, nah bisa kalian lihat juga di gambar diagram ini, kalau si Cryptosporidium itu paling kecil. Kalau Cyclospora lebih gede, kurang lebih 2 kalinya. Si Isospora lebih gede lagi. Bisa sekitar berapa nih? 4 sampai hampir 5 kali lipatnya dari ukuran si Cryptosporidium ya, sampai 6 kali bahkan. Nah, ini tadi ookista sporulated, maksudnya gimana? Udah saya jelasin tadi pakai skema ini. Nah, untuk diagnosisnya pewarnaan tahan asam, jadi sih rata-rata sih memang
Kalau Cryptosporidium utamanya memang tahan asam. Kalau Cyclospora cukup variabel. Maksudnya jadi kadang ada yang kalau pada pewarnaan tahan asam itu kan pakai pewarnaan Sillnisten modifikasi. Jadi nih contohnya, ini ada yang Cryptosporidium, ini Cyclospora, Isospora. Jadi mereka itu tahan asam sehingga pada pewarnaan ini dia tuh kayak gambaran ada merah terang. Oh, kisahnya kayak ada merah gambar warna merah terang ya. Nah kalau yang Cyclospora itu variatif, maksudnya jadi kadang ada yang tidak menyerap warna, jadi kadang ada yang kayak bening gitu aja. Kemudian nih nggak saya bahas. Nah ini ya tadi terjadi sporulasi atau terbentuk menjadi sporulated itu di dalam hospes nih kalau Cryptosporidium. Kalau di Cyclos sama Iso ada di luar, di lingkungan di tanah. Kalau untuk terapinya prinsipnya sih, kalau Cryptosporidium nitazosanid, kalau Cyclos sama Isospora cotrimoxazole, walaupun Cryptosporidium juga bisa sih dengan cotrimoxazole. Dan lebih utama prinsipnya kalau memang ini ditemukan pada pasien HIV ya memang HIV-nya sendiri juga perlu diterapi. Karena dengan HIV-nya terkontrol, CD4-nya membaik, biasanya pun si protozoa ininya juga ikut membaik. Nah ini obatnya memang tidak selalu saya tekankan karena nanti lebih dari bagian farmasi. Yang sporulated tadi maksudnya sudah mengandung sporozoid. Yang tadi yang sudah saya jelaskan ya di skema ini.